Jadi secara personal aku punya 3 dasar utama kenapa aku ikut organisasi. Yang pertama itu relasi ya, yang pasti, entah itu relasi pertemanan maupun relasi secara lebih profesional dan lain sebagainya. Sebenarnya alasan aku ikut organisasi itu karena aku sendiri jujur kurang suka sama yang namanya gabut gitu ya teman-teman. Aku tuh pengen banget aktif ikut organisasi atau punya kegiatan selama menjadi mahasiswa kayak gitu. Karena waktu zaman SMA itu di sekolahku kurang aktif, organisasinya itu kurang berjalan lah gitu, dan aku pun nggak punya pengalaman apa-apa di keorganisasian di sekolah gitu, dan aku nggak pernah mempraktekkan bagaimana berorganisasi dan lain-lain gitu. Makanya ketika aku masuk ke universitas, aku langsung tertarik. Yang kedua itu pengalaman. Organisasi itu menawarkan banyak banget pengalaman yang nggak akan kamu dapat kalau kamu nggak ikut organisasi. Karena sebenarnya aku tuh takut menyesal gitu. Aku tuh berusaha memanfaatkan waktu aku selama menjadi mahasiswa itu sebaik mungkin gitu, dengan mengikuti organisasi, event, atau ya ikut kegiatan volunteer kayak gitu. Terus yang ketiga, aku adalah orang yang senang banget explore hal-hal baru, terus juga challenge myself, terus untuk belajar sesuatu secara lebih mendalam dan secara lebih praktikal. Jelas karena relasi yang saya butuhkan, relasi luas dan wawasan yang bertambah ketika saya mengikuti sebuah organisasi. Itu ya alasan paling klasik sebenarnya, alasan paling mendasar dari kenapa kok pengen ikut organisasi sih. Untuk perbedaan sebelum dan sesudah ikut organisasi, menurutku ada beberapa poin ya yang bisa kita lihat. Yang pertama itu pasti waktu, ketersediaan waktu. Yang paling pertama pastinya tanggung jawabku nambah, karena selain tugas kuliah aku juga ada tugas-tugas organisasi yang harus aku kerjain. Secara keseluruhan aku merasa bahwa dengan aku memasuki organisasi, aku memiliki beberapa kesempatan yang biasanya nggak biasa aku lakukan, tapi ketika aku masuk ke organisasi itu dengan dorongan tersendiri, aku melakukan hal itu gitu. Aku tuh ngerasa aku punya banyak aktivitas baru yang itu benar-benar menarik banget, seperti rapat, atau aku ikut nyebar undangan, atau bahkan beberapa organisasi aku itu menyediakan fasilitas seperti seminar dan webinar yang bermanfaat banget gitu. Terus yang kedua itu mindset ya kalau menurutku. Orang yang setelah ikut organisasi tuh kebanyakan jadi lebih terbuka lah pikirannya kayak gitu. Dan yang kedua, pertemananku lebih luas karena selain teman jurusan, aku juga kenal lebih dekat dengan teman-teman sefakultas dan seuniversitas. Setelah aku merasakan berorganisasi sih, jadi wawasanku jadi bertambah, jadi teman dari berbagai kalangan juga bertambah, relasi juga makin luas. Itu yang aku rasain, jadi ada kegiatan gitu. Cara aku bagi waktu antara kuliah dan organisasi nggak terlalu ribet. Yang pasti aku akan memprioritaskan kuliah karena itu tanggung jawab utamaku. Kalau aku sendiri sih, aku bagi waktunya itu aku bikin jadwal. Jadi hal apa yang harus aku lakuin selama seminggu bahkan mungkin sebulan. Tapi aku juga bikin itu sebalance dan sevariatif mungkin. Mungkin buat menjawab pertanyaan yang ketiga ini agak sedikit praktis ya, aku jawabnya gitu. Tapi kalau misalnya dari segi konsepnya, mungkin aku kalau misalnya membagi waktu, yang paling pertama itu kalian harus menentukan skala prioritas kalian ketika kalian masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi ketika masuk, kalian ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Aku itu sebisa mungkin banget buat nggak pernah skip kelas. Sebenarnya ini terdengar sangat remeh gitu ya, tapi ini menurut aku benar-benar bermanfaat banget sih. Karena sejujurnya aku tuh ngerasain ketika aku aktif atau aku datang kelas, aku tuh mendapatkan pengetahuan dari dosen yang benar-benar bermanfaat banget. Tapi aku juga bikin itu sebalance dan sevariatif mungkin. Jadi nggak kaku secara pagi sampai sore aku kelas aja, akademik aja, terus nanti malamnya berorganisasi. Nggak kayak gitu. Jadi misal aku di siang hari ada waktu luang, terus ada rapat di siang hari sama organisasi, ya udah aku masukin aja ke jadwal. Untuk manfaat yang aku rasain selama ikut organisasi sih ada banyak. Tapi yang pertama-tama pastinya aku merasa bisa belajar banyak hal, mulai dari yang paling dasar kayak gimana caranya memanage waktu dengan lebih baik, sampai soft skill kayak gimana cara branding suatu organisasi dan gimana cara komunikasi dengan klien. Kalau manfaat yang aku rasain sih sebenarnya sangat berbeda ya. Kayak
dulu itu kayak yang merasanya kayak kuliah tuh ya sesederhana itu, kayak kehidupan kuliah itu ya sudah kayak gitu aja. Cuman setelah berorganisasi jadi senang ada kegiatan, senang ada hal yang dilakukan, jadi pengembangan dalam diriku juga sebenarnya. Kayak aku bisa mikir untuk bisa bikin ini, bikin itu, ngerjain ini, ngerjain itu, jadi kerasa banget sih perbedaannya. Aku dapat banyak banget manfaat dari ikut organisasi. Yang pertama tuh aku lebih menemukan diriku sendiri karena aku bisa mengembangkan kemampuan manajemenku di organisasi itu secara lebih maksimal. Kemampuan manajemen yang aku maksud tuh ya yang tadi, kemampuan manajemen diri, manajemen emosi, dan manajemen waktu, kayak gitu. Aku jadi lebih percaya diri ya, maksudnya karena ketemu dengan orang-orang yang cukup banyak ya, mungkin aku jadi lebih terbiasa untuk ketemu orang gitu. Jadi ya itu sih yang paling dasar gitu. Terus juga ini sih pengalaman untuk pengorganisasian, entah itu event atau kepanitiaan dan lain sebagainya. Sebenarnya manfaat yang aku dapat ini ya selama aku ikut organisasi itu relasi sih. Pertama relasi ya. Kenapa relasi? Relasi ini nggak sebatas ke teman aja ya. Maksudnya ke teman-teman seangkatan, bisa juga kakak tingkat, bisa juga dosen, dan relasi ini tuh bermanfaat banget teman-teman. Ketika teman-teman itu ada tugas atau ada kegiatan yang itu tidak bisa dikerjakan sesama teman sosiologi, mungkin teman-teman tuh bisa mencari bantuan dari teman-teman jurusan lain gitu loh, dan itu tuh menurut aku bermanfaat banget kayak gitu. Ketika kalian memilih organisasi itu yang pertama sesuaikan dengan passion kalian gitu. Teman-teman bisa banget ikut organisasi yang membuat teman-teman tertarik kayak gitu. Misal teman-teman mau masuk BEM atau teman-teman mau masuk DEMA atau bahkan himpunan, teman-teman bisa banget tuh buat aktif di situ dengan teman-teman daftar atau teman-teman magang. Untuk tahu apakah suatu organisasi itu cocok atau enggak buat kamu, pertama-tama pastiin organisasi dan divisi yang kamu pilih itu udah sesuai dengan minat kamu. Organisasi itu lebih ke apa yang kamu senangi, terus apa yang membuatmu nyaman, dan apa yang kamu rasakan itu bisa mengembangkan dirimu sendiri. Kedua, kamu pastiin pengalaman yang kamu rasain selama ikut organisasi itu dengan ekspektasimu saat mendaftar itu sama. Terakhir, karena tiap organisasi punya budaya yang beda-beda, pastiin juga budaya di organisasi itu cocok buat kamu. Kalau menurutku sih ada beberapa hal ya yang bisa dilihat. Pertama, kenali diri kamu. Kamu minatnya apa, sukanya apa, terus ingin mengembangkan jaringan ke ranah mana gitu. Misal ranah seni kayak aku, atau mungkin ranah olahraga, atau mungkin ranah organisasi politik kayak gitu. Pesanku buat teman-teman mahasiswa baru yang mau ikut organisasi adalah jangan takut mencoba, coba aja daftar dulu, masalah keterima atau enggak itu belakangan. Pilihlah organisasi yang paling sesuai menurut kalian. Jangan pernah menyerah. Ketika teman-teman punya waktu buat daftar, teman-teman daftar aja, jangan takut ketolak. Jadi yang penting kamu senangi dulu apa yang kamu senangi, disitulah organisasi kamu cocok. Cari yang benar-benar sesuai sama kebutuhan dan minat kamu.